Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak MI Mazratul Ulum? Mudah-mudahan kalian selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan memberikan tausiah Ramadan MI Mazratul Ulum dengan tema kisah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya. Beliau berdakwah dengan sepenuh jiwa, sepenuh hatinya. Beliau juga mengajak keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di perjalanan dakwahnya banyak sekali rintangan, banyak sekali orang yang menentang Nabi, terutama para pembesar Quraisy. Berbagai cara para pembesar Quraisy merintangi dakwah Nabi. Suatu ketika mereka mendatangi Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ya, Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu setia membela dan melindungi Nabi. Suatu ketika, "Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah membawa agama baru dan ia menjelek-jelekkan agama nenek moyang kita. Kau harus menghukum dia, wahai Abu Thalib. Kami sudah tidak tahan lagi melihatnya. Jika kau tak melakukannya, maka biarkanlah kami yang akan menghukumnya," seru seseorang dari suku Quraisy. Kemudian yang lainnya pun menimpali, "Ya benar, Muhammad membuat kami gelisah." Akhirnya salah satu pembesar Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Pergilah dan sampaikanlah berita ini kepadanya supaya dia berubah." Abu Thalib akhirnya segera mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dengan sangat berberat hati, ia menceritakan semuanya yang dikatakan oleh para pembesar Quraisy. "Wahai keponakanku, para pembesar Quraisy mendatangiku dan memintaku untuk berbicara kepadamu agar kamu berhenti berdakwah. Mereka mengancam dan menghukummu jika engkau tetap berdakwah. Jagalah keselamatanmu, wahai Muhammad," kata Abu Thalib. Setelah mendengar apa yang dikatakan Abu Thalib, Nabi Muhammad pun termenung. Beliau tampak memikirkan hal itu dengan sangat mendalam. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, "Demi Allah paman, ketahuilah pamanku yang sangat kucintai dan sangat kusayangi. Bahkan seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, niscaya aku tidak akan berhenti berdakwah. Aku akan terus berdakwah hingga Allah menghantarkanku pada kejayaan Islam, atau aku mati karenanya." Mendengar hal itu, hati Abu Thalib tersentuh mendengar jawaban keponakannya itu. Ia sangat bangga dengan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata kepada Nabi, "Wahai keponakanku, lakukanlah apa yang kau yakini benar dalam nama Allah. Demi Allah pemelihara Ka'bah, aku sangat sayang kepadamu dan tidak akan menyerahkanmu kepada mereka." Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar jawaban dari pamannya. Beliau semakin mantapkan hatinya untuk tak berhenti berdakwah sampai akhir hayatnya. Abu Thalib selalu setia, turun tangan melindungi Nabi setiap kali kaum kafir Quraisy menunjukkan sikap memusuhi ataupun mengancam Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, dari kisah ini
Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita harus memiliki hati yang teguh dalam melaksanakan hal yang benar. Sang Nabi dicemooh dan diancam, namun beliau tetap berteguh hati melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, itulah kisah tadi. Sebelum Miss akhiri, Miss akan memberikan doa keteguhan hati. Baik, ikuti nanti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, anak-anakku sekalian, itu adalah doa keteguhan hati. Dengan artinya, ya Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Selain itu ada juga doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat. Surah Al-Imran ayat 8. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah doa keteguhan hati. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat keteguhan hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.